Setiap kali kita lihat berita soal banjir besar atau kebakaran hutan hebat, rasanya kita udah langsung tahu ya siapa yang mesti disalahin. Pemerintah, korporasi rakus, atau mungkin masyarakat yang cuek. Dan ya, itu semua mungkin ada benarnya. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran gimana kalau akar masalahnya itu sebetulnya jauh lebih dalam dari itu semua? Bukan soal kebijakan atau teknologi, tapi soal cara kita melihat alam semesta ini. Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Kita akan mulai dari sebuah diagnosis yang mungkin sama sekali nggak Anda duga untuk masalah lingkungan kita. Gini, menurut Profesor Nasaruddin Umar, krisis lingkungan yang kita hadapi ini pada dasarnya bukan soal aturan yang lemah atau teknologi yang kurang canggih. Bukan. Akar masalahnya, kata beliau, ada pada teologi kita, cara kita memahami Tuhan, diri kita sendiri, dan yang terpenting, hubungan kita dengan alam. Wah, ini sebuah gagasan yang bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Terus dari mana sih datangnya cara pandang yang bermasalah ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya dunia ini mulai dianggap cuma sebagai objek. Dan ternyata cara pandang ini bukan muncul tiba-tiba loh. Jejaknya bisa kita lacak jauh banget ke belakang. Dimulai dari penafsiran beberapa teks suci yang seolah-olah memberi mandat buat manusia untuk menaklukkan bumi. Kemudian pandangan ini diperkuat lagi oleh revolusi ilmiah yang sayangnya seringkali mengubah alam dari sesuatu yang hidup dan bernyawa menjadi sekedar mesin raksasa yang bisa kita bongkar pasang dan eksploitasi. Perlahan tapi pasti, alam pun kehilangan kesakralannya di mata kita. Ada seorang filsuf, Martin Buber, yang ngejelasin ini dengan keren banget. Katanya, kita ini terjebak dalam hubungan aku itu dengan alam. Kita ngelihat pohon sebagai itu, seonggok kayu, sungai sebagai itu, sumber air buat pabrik. Kita nggak melihat mereka sebagai engkau, sebagai mitra kehidupan yang punya kehormatan dan nilainya sendiri. Nah, ini poin kuncinya. Selama alam kita anggap sebagai itu, sebagai objek, ya eksploitasi akan selalu terasa wajar dan sah-sah saja. Profesor Nasaruddin punya metafora yang kuat banget buat ini, teologi maskulin. Eits, tunggu dulu, ini sama sekali bukan soal gender ya, bukan soal laki-laki atau perempuan. Ini soal karakter, sebuah teologi yang fokusnya pada kekuasaan, hierarki, dan penaklukan. Semangatnya itu perjuangan dan penguasaan yang akhirnya ya melahirkan kerusakan saat diterapkan ke alam. Oke, kalau teologi maskulin tadi adalah sumber masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada pada sebuah cara pandang yang benar-benar berbeda, yang melihat alam bukan sebagai objek, tapi sebagai mitra suci. Disinilah ekoteologi masuk. Dan ini bukan sekedar gerakan Go Green yang biasa kita dengar ya, ini adalah pergeseran yang fundamental banget. Ekoteologi bilang, merawat bumi itu bukan cuma kewajiban sebagai warga negara, tapi ini adalah sebuah praktik spiritual. Hubungan kita dengan alam itu adalah cerminan langsung dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mungkin ada yang bertanya, gimana caranya alam bisa dianggap suci? Nah, konsep sufi yang namanya Tajali dari Ibnu Arabi, ini ngasih jawaban yang indah banget. Bayangin deh, alam semesta ini ibarat sebuah cermin raksasa yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Keindahan gunung, kekuatan lautan, kelembutan embun pagi, semua itu adalah jejak-jejak keagungannya. Ini bukan berarti alam adalah Tuhan, ya, tapi alam adalah cerminnya. Jadi, kalau kita merusak alam, itu sama saja kita menodai cermin suci itu. Nah, sebagai penyeimbangnya, muncullah metafora teologi feminin. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan soal gender, tapi soal karakter. Bergeser dari dominasi ke pengasuhan, dari penaklukan ke kepedulian. Fokusnya pun bergeser, dari Tuhan yang hanya dipahami sebagai yang maha kuasa, ke Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Pandangan ini ternyata punya dasar yang kuat dalam kitab suci loh, yang mengakui hewan sebagai umat atau komunitas sama seperti kita. Dan bahwa seluruh ciptaan pada hakikatnya selalu bertasbih, selalu memuji penciptanya. Pergeseran ini juga berarti kita harus mengakui bahwa ada cara lain untuk memahami dunia, sebuah kearifan yang melampaui data dan logika semata. Dan ini diilustrasikan dengan sangat cemerlang oleh prinsip Al-Quran. Iqra, bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra ini ibarat otak kiri kita, sains, nalar, logika. Sementara bismi rabbik itu otak kanan kita, intuisi, spiritualitas, perasaan. Kalau kita cuma pakai Iqra, kita bisa jadi monster teknologi yang merusak. Sebaliknya, kalau cuma bismi rabbik, kita bisa lumpuh dalam mistisisme tanpa tindakan. Kuncinya adalah keseimbangan keduanya. Ada cerita nyata yang luar biasa soal ini. Tentang seorang petani tua yang hanya dengan mencium tanahnya, dia tahu kalau benih impor dari Amerika nggak bakal cocok, meskipun analisis laboratorium bilang sebaliknya. Dan benar saja, benih itu gagal panen.
Atau kisah seorang navigator tradisional yang cuma dengan merasakan perubahan angin, dia tahu badai akan datang dan langsung menyelamatkan kapalnya, sementara instrumen modern belum mendeteksi apa-apa. Nah, itulah kekuatan otak kanan, kekuatan bismirobik. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Bagaimana kita bisa membawa ide besar ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Poin paling krusialnya adalah ini. Kita bisa membuat ribuan peraturan lingkungan yang super ketat, tapi selama cara pandang kita sebagai manusia tidak berubah, akan selalu ada cara untuk mengakali hukum itu. Perubahan sejati harus datang dari dalam, dari cara kita memandang dunia, dari teologi kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, ada 3 hal. Pertama, coba deh baca kembali kitab suci kita dengan kacamata ekologis, temukan lagi pesan-pesan untuk menjaga bumi. Kedua, ubah tindakan ramah lingkungan menjadi ibadah. Menanam pohon itu bukan cuma soal mengurangi karbon, tapi itu adalah wujud tasbih kita. Ketiga, hormati kearifan lokal. Sistem Sasi di Maluku atau Subak di Bali itu adalah contoh nyata ekoteologi yang sudah hidup ribuan tahun. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Ekoteologi mengingatkan kita bahwa merawat lautan, hutan, dan seluruh isinya itu bukanlah sekedar pilihan. Itu adalah cerminan langsung dari iman kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tetapi bagaimana Anda dan saya memilih untuk melihat dunia ini?